Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Anak-anak yang dikasih sekalian, Madrasah Tahfiz Khairul Kalam Shah Alam Malaysia. Mudir ma'had ini sama-sama belajar dengan Ustaz dulu di Madrasah Mustafawiyah di Mandailing. Ustaz tamat tahun 1978. Ustaz ini barangkali 2 tahun saya sudah itu. Jadi orang yang belajar ini bersaudara. Ini bersaudara semuanya. Orang bersahabat demi ilmu itu saudara. Jadi Ustaz Iskandar Nasution ini saudara Ustaz Ahmad Asri Lubis, sama-sama dari Mandailing. Ustaz itu Nasution, Ustaz ini Lubis. Oke ya. Ustaz nak cerita, tadi dibaca surah Yasin. Berapa ayat? 43. Surah Waqiah berapa ayat? 98. 9. Dibaca 10 pertama surah Kahfi, 10 kedua, 10 terakhir surah Kahfi, 20. Dihimpunkan semuanya. Subhanallah, subhanallah. Dihimpunkan semuanya. Ada yang cepat kira. 83 campur 20 dulu. 2003 campur, kan tadi Yasin 83, Kahfi 20 10 20 lah, 103 campur lagi Waqiah dan berapa? 201. Subhanallah. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang berada di rumah Allah di pagi hari, ini rumah Allah ini, taman jannah lagi ya. Siapa yang berada di rumah Allah di pagi hari, kalau dia baca Quran, nilainya per ayat, satu ayat nilainya 1 unit kendaraan mewah dan harta mahal di zaman Rasulullah SAW. Satu ayat, 1 buah kendaraan mewah dan harta yang mahal di zaman Rasulullah SAW. Jadi sudah 201. Tadi 201 ayat kan, belum masuk Al-Fatihah. Subhanallah. Masuk Fatihah. Fatihah berapa ayat? 7 ayat, 208. Jadi jangan pernah tak bersemangat. Siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, ini rumah Allah. Tapi bukan di rumah ya. Bukan di rumah sendiri, di rumah Allah. Surau atau masjid, masjid atau surau. Nilainya kalau dia baca Quran, 1 ayat 1 ekor unta besar gemuk. Zaman Nabi Muhammad, kendaraan mewah, harta mewah, unta. Karena dulu belum ada contohnya Mercedes ya, belum ada BMW. Kalau sekarang macam-macam jenis kereta mahal. Subhanallah, subhanallah. Ingat selalu nilai membaca Quran di pagi hari di rumah Allah, 1 ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk, atau dengan bahasa sekarang 1 unit, 1 buah kendaraan mewah, harta yang mahal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi jangan pernah apa? Malas baca. Kita akan rajin baca. Orang itu akan dinilai ikut bacaannya, ikut hatinya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi Ustaz merasa bahagia pagi ini ya berada di sini bersama anak-anak. Dulu pernah disuruh tangkas suka. Ini di mana dulu? Di mana dulu?
Baiklah. Subhanallah. Nanti Ustaz akan kasih tahu sama Ustaz Skandar hadisnya. Kalau boleh ditulis, kita hafalkan di sini hadis sahih. Jadi rugi orang yang tak ke masjid, tak ke surau. Rugi orang yang ke masjid, ke surau tapi tak baca Quran. Subhanallah. Rugi. Tak baca Yasin, tak baca Waqiah, tak baca surah-surah lain. Rugi. Jadi nanti kasih tahu sama ayah dan ibu, rugilah ayah tak ke masjid, rugilah mak tak ke masjid, kakak dan abang tak ke masjid. Rugi dan rugi. Satu ayat, satu kendaraan mewah, satu harta yang mahal. Sebab ini kerja untuk jannah ya, kerja untuk jannah, kerja untuk akhirat. Kalau dia baca yang dia hafal, hafal Yasin, hafal Waqiah, hafal Kahfi, subhanallah. Satu ayat dia baca, dia hafal, nilainya satu derajah di jannah. Derajah itu satu tingkat, bukan derajah. Dalam bahasa Melayu derajah itu derajah 1, derajah 2. Jannah itu ada derajat. Jannah itu ada derajat, level. Satu ayat, satu tingkat, satu derajat. Nanti bila orang itu masuk jannah, suruh mengaji. Iqra warattil warqa. Bacalah, naik satu level. Baca, naik satu level. Dah habis hafalannya, di sinilah tempat. Jarak antara satu derajah dengan di atasnya, katalah lantai pertama, first floor kalau di hotel ya, second floor, third floor. Kalau di jalan itu derajat satu ataupun tingkatan satu, jaraknya dengan tingkat kedua seperti kita melihat bintang di malam hari, suasana yang cerah. Biasa melihat bintang ya, bulan kan tengok jauh. Begitulah jarak antara satu tingkat dengan satu tingkat di jannah. Bila orang itu masuk jannah, dia disuruh mengaji, nanti. Jadi tak hafal Quran, rugi. Kawan yang banyak hafal Qurannya dia akan tinggi. Kalau dia hafal Quran semuanya, subhanallah, 6.000 lebih. Surga yang tertinggi surga apa? Firdaus. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, kalau nak berdoa mintalah Firdaus. Allahumma rzuqnal firdausal a'la. Amin kan ya? Allahumma rzuqnal firdausal a'la. Allahumma rzuqnal firdausal a'la. Allahumma rzuqnal firdausal a'la. Nahnu wa aba'una wa ummahatina. Nahnu wa aba'ana wa ummahatina. Nahnu wa aba'ana wa ummahatina wa ahla baitina wal muallimin al muta'allimin wal muslimin al muslimat. Jadi ada berapa tadi? Ada 2 poin penting. Pertama, membaca Quran di rumah Allah di pagi hari melayakkan orang itu mendapat 1 unit kendaraan mewah, harta yang mahal. Subhanallah. Ustaz pernah di Arab dulu, dan juga lama 10 tahun lebih saja di Libya. Di Libya itu bila orang menunggu salat subuh, menunggu kamar setengah jam ditunggu. Berapa? Setengah jam. Semua baca Quran. Padahal di sana sama juga dengan di sini, matahari terbit itu cepat. Kalau di Brunei lebih awal, lebih awal. Kalau di sini sholat contohnya jam berapa? Catatan 5.50 contohnya ya. Kalau di sana itu 4, mungkin 45. Hampir sejam perbezaannya.
antara Malaysia dan Brunei. Di Libya sama dengan Malaysia, kira-kira lah ya. Kalau hari ini contohnya azan jam 5.50, di sana pun begitu juga. Namun demikian mereka masih tunggu untuk kamat selama setengah jam untuk merebut unta yang banyak tadi, kendaraan yang banyak tadi. Semua pegang Quran, baca Quran. Semua pegang Quran, baca Quran. Semua pegang Quran. Tidak memegang handphone. Orang kita kadang-kadang pergi masjid pegang handphone. Handphone menyebabkan hati itu liar, lari dari Al-Quran. Kenapa anak-anak hatinya tidak serasi dengan Al-Quran? Handphone punya pasal. Handphone itu mencuri iman dari hati. Handphone itu mengotori hati. Handphone itu meracuni hati. Janganlah ya, janganlah. Kalau ingin Quran, jangan handphone. Kalau ada handphone di hati, Allah tak akan kasih Quran, karena cintanya tidak bersih. Orang masih ada di hatinya sesuatu selain Allah. Ada handphone, ada laptop. Kecuali handphone itu untuk baca Quran ya. Kecuali laptop itu untuk membawa ke jannah. Kalau tidak, rugi. Kenapa anak-anak itu kadang susah nak menghafal? Hatinya tidak bersih. Ada game, ada tak tahulah apa yang di hatinya. Kalau hatinya bersih untuk Allah, untuk Al-Quran, Allah akan tolong dia. Kalau hatinya tak bersih, dia kena banyak istighfar untuk menghadirkan kekotoran dalam hati. Ada ustaz mendengar ceramah di TikTok lah. Nah, hafal Quran katanya 4 syaratnya. Tadi ustaz ada cerita, tadi malam cerita sama Ustaz Iskandar. 4 syaratnya. Pertama, jangan hafal banyak-banyak. Jangan dipaksa. Yang kedua, dibaca sebanyak-banyak. Qalil wa aksir wa dawib. Katanya baca jangan banyak-banyak, dihafal jangan banyak-banyak dulu, sikit-sikit dulu, kemudian dihafal, dibaca sebanyak-banyaknya. Kemudian karena istiqamah, kemudian karena banyak istighfar. Istighfar untuk membersihkan hati. Jadi di Libya itu setengah jam semua baca Quran. Nanti bila sholat masih dibaca ayat. Barangkali 1 halaman 1 rakaat. 1 halaman 1 rakaat. Tadi yang mulia mudir ma'had, mudir madrasah, surah apa dibacanya? Surah apa tadi? Surah apa dibacanya? Kalau tak silap surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Jadi ada 2 poin penting yang Ustaz nak sampaikan. Pertama, membaca Quran di pagi hari itu di pagi hari dan di rumah Allah. Kalau siang lain ceritanya lagi. Ini di pagi hari saja untuk menggalakkan orang datang ke masjid, ke surau. Siapa yang baca Quran di pagi hari, nilainya 1 ayat 1 ekor unta besar gemuk. Kalau dengan bahasa sekarang, 1 ayat 1 unit kendaraan mewah dan harta yang mahal. Subhanallah, subhanallah. Satu lagi, yang kedua, bagi yang menghafal Quran, 1 ayat melayakkan dia meraih derajat di jannah. 1 ayat. Ada buku Ustaz, mudahnya meraih derajat di jannah. Nanti Ustaz akan bawa ke sini insyaallah. Jadi jangan pernah malas. Kemudian anak-anak yang baca Quran, yang menghafal Quran, subhanallah,
Bila dia masuk jannah nanti, mudah-mudahan semua jadi ahlul amin ya rabbal alamin. Bila masuk jannah, dia akan mencari ayah dan ibunya di sana. Ini ceritanya dalam surah Tur. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Siapa? Apa surah Tur? Coba baca ayat itu. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Kuatkan sikit suara. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Siapa lagi? Coba. Siapa lagi? Coba. Walladzina amanu. Siapa lagi? Kuatkan sedikit. Siapa lagi? Ini siapa lagi? Walladzina amanu wattaba'athum. Kuatkan suara ya. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba. Alhamdulillah. Maksud ayat itu, bila ahlul jannah masuk jannah, anak-anak masuk jannah nanti, dia akan mencari ayah dan ibunya. Mana ayahku, mana ibuku, mana datukku, mana nenekku. Itu maksud ayat itu. Kata sumber informasi di sana, ayahmu di jannah tapi di bawah. Kamu banyak hafal Quran, derajat kamu di atas. Mereka tidak hafal Quran. Zaman mereka mahtafiz belum banyak. Sekarang sudah banyak. Di Shah Alam saja berapa mahtafiz? Berapa? Mungkin ratusan ya. Ya Allah, kata si anak tadi, ya Allah, saya dulu belajar menghafal Quran untuk ayah dan ibuku, untuk datuk dan nenek. Kalau dia seorang anak, kalau dia seorang ayah, begitu juga. Ya Allah, saya dulu mau belajar menghafal Quran untuk anak-anakku, untuk cucu. Lalu kalau yang mendapat derajat yang tinggi tadi si anak, ya Allah, manalah enak saya duduk di atas ini, Allah tinggi, mereka jauh di bawah. Maka ayah itu dinaikkan satu level dengan dia. Subhanallah. Jadi belajar ini bukan untuk diri saja, juga untuk ibu dan ayah, ayah dan ibu. Subhanallah. Subhanallah. Untuk nanti kalau sudah besar, kawin, contohnya ada anak, untuk anak dan cucu. Maaf ya. Anak boleh menaikkan ayah, cucu boleh menaikkan datuk nenek, nenek boleh mengangkatkan derajat anak cucunya. Kalau dia belajar dengan niat menyelamatkan ahli keluarganya, rumpun keluarganya. Berkeluarga ini bukan di dunia saja, sampai ke jannah. Itu surah Tur tadi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Sampai ke situ ceritanya. Tadi satu ayat saja diambil, tapi ceritanya sampai pada innahu huwal barrur rahim. Mungkin besok kita kalau ada masa boleh kita bahaskan surah At-Tur ini sampai kepada innahu huwal barrur rahim. Ceritanya apa? Bila anak dan ayah ibu datuk nenek masuk jannah, mereka minum bersama-sama berebut-rebut ambil gelas nikmat, tapi berebut-rebut tu saja-sajalah main-main. Dicakap inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita waktu di dunia itu takut kepada Allah, takut nak tengok Facebook, takut nak tengok internet, takut karena dalam Facebook, dalam internet ini banyak apa? Banyak syaitan, banyak racun, banyak COVID, banyak COVID. Masyarakat terjangkit COVID, hatinya terjangkit COVID, tapi tidak tahu dia, keenaan dia, enak dengan COVID ini. La haula wala quwwata illa billah. Tengok sikit, lah terjangkit COVID. Tengok lagi, masuk lagi COVID. Dia tidak tahu, dia enak. Orang yang sakit tidak merasa sakit. Orang yang terjangkit penyakit keenaan. Bahaya. Itulah dulu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Tadi kata Ustaz katanya 20 menit. Sekarang sudah 21 lebih 9 menit. Maafkan Ustaz ya. Allah, sama-sama doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okelah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.